Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardana Arswari Hasna Pratista. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh Kepatuhan Syariah terhadap Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi. Pembahasan yang pertama adalah mengenai latar belakang dari penelitian ini. Sebagian besar perusahaan-perusahaan di Asia cenderung memiliki struktur kepemilikan terkonsentrasi dengan pemegang saham memiliki 20% atau lebih dari jumlah saham yang beredar secara keseluruhan. Kepemilikan terkonsentrasi di suatu perusahaan menimbulkan potensi konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham pengendali berpotensi untuk terlibat jauh dalam pengelolaan perusahaan, sehingga pemegang saham pengendali dapat memperoleh kekuasaan dan insentif pada kontrak-kontrak perusahaan. Tindakan ekspropriasi tersebut sangat merugikan bagi pemegang saham minoritas, namun perlindungan terhadap investor dan penegakan hukum di Indonesia tergolong masih rendah. Sari mengungkapkan bahwa tingkat penegakan hukum di Indonesia ada pada peringkat terbawah bila dibandingkan dengan Jepang, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong. Sejalan dengan hal tersebut, Werdi menyatakan bahwa transaksi berelasi seharusnya diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan, agar investor memahami dampak dari transaksi yang dilakukan, termasuk ketika ada transfer kekayaan oleh perusahaan. Mekanisme tata kelola perusahaan berpengaruh aktif dalam meminimalisir tindakan transaksi berelasi, khususnya yang bersifat oportunis. Namun, penelitian ini mempertimbangkan berkembangnya investasi berbasis Islam atau syariah. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa hal tersebut berdampak terhadap praktik manajemen strategis perusahaan. Penelitian ini setidaknya mendemonstrasikan 3 keunggulan di dalamnya. Yang pertama, penelitian ini adalah yang pertama dalam menguji dampak dari kepatuhan syariah terhadap pengungkapan transaksi berelasi. Yang kedua, penelitian ini mengkaji fenomena praktik bisnis syariah yang sedang berkembang dengan sangat pesat. Yang ketiga, penelitian ini memberikan pandangan lain mengenai pengukuran pengungkapan transaksi pihak berelasi dari artikel-artikel acuannya. Penelitian Elkelis tahun 2007 menggunakan pengukuran pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan checklist yang diadopsi dari KPMG, di mana pengungkapan transaksi pihak berelasi tidak dibedakan antara pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Sementara penelitian Shan tahun 2009 menggunakan pengukuran yang diadopsi dari IBSA 36, di mana hanya menggunakan pengungkapan wajib pada pengukurannya. Sementara penelitian ini memakai pengukuran yang diadopsi dari Barokah tahun 2013. Metode yang digunakan untuk pengukuran tersebut adalah memperhitungkan pengungkapan yang bersifat wajib dan bersifat diskresioner. Melalui latar belakang yang telah dijelaskan, dapat ditarik pertanyaan penelitian yaitu apakah kepatuhan syariah berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi. Penelitian ini memiliki kontribusi teoritis dan kontribusi praktis. Untuk kontribusi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian teoritis dengan cara memperluas penerapan teori agensi. Penelitian ini berkontribusi pada literatur transaksi berelasi yang menguji kaitannya dengan kepatuhan syariah. Penelitian ini juga berkontribusi pada literatur kepatuhan syariah dalam kaitannya pada transparansi laporan keuangan. Kontribusi praktis dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah, manajemen, dan juga untuk investor. Selanjutnya, untuk landasan teori, penelitian ini menggunakan teori keagenan sebagai dasar dari penelitian. Secara umum, teori ini didasarkan pada hubungan antara prinsipal atau pemilik perusahaan dengan agennya atau manajer perusahaan. Prinsipal menunjuk dan menugaskan agen untuk menjalankan perusahaan, di mana nantinya agen bertugas sebagai pengambil keputusan dalam perusahaan dan menjalankan perusahaan atas nama prinsipal.
Dalam penelitian ini, teori agensi digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kepatuhan syariah dengan pengungkapan transaksi berelasi. Pada gilirannya, peran tata kelola perusahaan dan kepatuhan syariah diyakini mampu mereduksi permasalahan yang timbul antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Penelitian ini memiliki satu hipotesis. Jadi, literatur sebelumnya secara khusus mengemukakan bahwa melalui mekanisme agama akan mengurangi perilaku opportunistic manager. Kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah dikatakan dapat mempengaruhi pelaporan keuangan perusahaan menjadi memiliki kualitas akrual yang lebih tinggi karena perusahaan kurang terlibat dalam pelaporan keuangan yang agresif, penyajian kembali laporan keuangan yang lebih rendah, resiko akuntansi curang lebih rendah, kesalahan perkiraan yang lebih rendah, ketidakterlibatan manajemen dalam manajemen laba, serta berperilaku sesuai dengan prinsip syariah. Karena perusahaan akan menjadi objek dari pengawasan lembaga eksternal secara cermat. Penelitian ini mempercayai bahwa kepatuhan syariah dianggap memberikan informasi-informasi kepada investor secara lebih relevan, andal, yang pada gilirannya kepatuhan syariah dapat mendorong transparansi perusahaan khususnya dalam mengungkapkan transaksi berelasinya. Sehingga hipotesisnya adalah kepatuhan syariah berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan transaksi berelasi. Model penelitian ditunjukkan sebagai berikut. Selanjutnya, sampel dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Sedangkan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara hand collecting dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan dan data keuangan diperoleh melalui database Osiris. Penelitian ini menjalankan beberapa kriteria dalam pemilihan sampelnya. Yang pertama, perusahaan sampel merupakan perusahaan penerbit efek syariah yang terdaftar di industri manufaktur pada tahun 2017 sampai 2019. Pemilihan sektor manufaktur dalam penelitian ini adalah karena industri ini merupakan sektor terbesar yang terdaftar dalam direktori dan menyumbang lebih dari 26% PDB Indonesia. Selain itu, alasan lain adalah menurut Gordon tahun 2004, salah satu sektor yang memiliki transaksi berelasi terbanyak adalah sektor manufaktur. Selanjutnya, dipilihnya tahun 2017 sebagai awal dari sampel adalah pada tahun 2016 adalah tahun terakhir dari amandemen PSAK nomor 7 mengenai pengungkapan transaksi pihak berelasi. Maka penelitian ini berasumsi bahwa sejak tahun 2017, perusahaan-perusahaan telah menerapkan PSAK nomor 7 secara konsisten. Nomor 2, memiliki ketersediaan informasi terkait transaksi berelasi, dan nomor 3, tidak delisting dari Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020. Selanjutnya, untuk pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Selanjutnya, penelitian ini menjalankan teknik analisis data. Yang pertama, uji reliabilitas. Dalam penelitian ini melakukan pendekatan iterator reliability dengan menggunakan uji statistik Cohen-Kappa koefisien. Lalu penelitian ini juga mendemonstrasikan statistik deskriptif, melakukan uji asumsi klasik, dan melakukan analisis regresi. Berikut adalah persamaan regresi dari penelitian. Dalam melakukan uji reliabilitas, penelitian ini menggunakan pendekatan iterator reliability yang mengacu pada sejauh mana dua atau lebih penilai atau rater sepakat dalam memberikan penilaian. Penelitian ini melibatkan dua penilai atau dua orang rater yang melakukan coding sebesar 30% dari keseluruhan jumlah sampel penelitian. Uji statistik Cohen-Kappa koefisien dilakukan dalam pengukuran reliabilitas antar kedua penilai. Reliabilitas
Dalam penelitian ini diuji melalui total skor pengungkapan transaksi pihak berelasi yang diperoleh dari masing-masing penilai. Interpretasi Cohen-Kappa koefisien menggunakan klasifikasi yang dikembangkan oleh Fleiss tahun 1981 yang dibagi menjadi 4 kategori yaitu bad, fair, good, dan excellent. Berdasarkan hasil uji iterator reliability, dapat ditunjukkan bahwa nilai koefisien kappa yang diperoleh dari penelitian ini adalah 0,755, yang artinya nilai tersebut diklasifikasikan sebagai excellent, atau dapat dikatakan penelitian ini adalah reliable. Total pengamatan adalah sebanyak 243 yang diperoleh dari 81 perusahaan manufaktur selama periode tahun 2017 sampai 2019. Berikut disajikan tabel statistik deskriptif dari penelitian. Selanjutnya disajikan tabel distribusi frekuensi untuk variabel kualitas audit karena variabel tersebut merupakan variabel dummy. Selanjutnya disajikan hasil analisis regresi dari penelitian. Berdasarkan hasil analisis regresi tersebut, untuk hipotesis yang dijalankan, diketahui bahwa kepatuhan syariah memiliki hubungan yang positif dengan pengungkapan transaksi pihak berelasi, karena dihasilkan nilai koefisien positif sebesar 0,466 dan nilai signifikansi sebesar 0,00 atau lebih kecil daripada 0,05. Berarti hipotesis yang diusulkan terdukung secara statistik. Selanjutnya, untuk variabel kontrol dalam penelitian ini, hasil analisis regresi menyampaikan bahwa variabel kontrol kualitas audit dan profitabilitas perusahaan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap variabel pengungkapan transaksi pihak berelasi. Lalu, variabel kontrol lainnya dalam penelitian ini, yakni kepemilikan asing, dewan direksi, dan ukuran perusahaan, tidak memiliki hubungan signifikan dengan variabel pengungkapan transaksi pihak berelasi. Hasil penelitian memiliki makna bahwa kepatuhan syariah oleh perusahaan dapat mendorong pelaporan keuangan yang lebih baik. Secara spesifiknya, dapat membantu perusahaan dalam mengungkapkan transaksinya, khususnya dengan pihak berelasi secara lebih transparan, sehingga meminimalisir asimetri informasi antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pengungkapan informasi perusahaan yang didasari oleh kejujuran dan penghindaran risiko mendorong adanya transparansi laporan keuangan yang tercermin pada diungkapkannya transaksi dengan pihak-pihak berelasi dengan baik. Tercapainya transparansi transaksi dengan pihak berelasi tersebut terjadi karena kuantitas informasi yang diterima oleh pemilik mayoritas dan pemilik minoritas adalah sama, atau setidaknya tidak berbeda terlalu jauh. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kredibilitas laporan keuangan pada perusahaan yang menerapkan kepatuhan syariah. Oleh karena itu, perusahaan yang menerapkan kepatuhan syariah memiliki peluang transparansi pengungkapan transaksi pihak berelasi yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menjalankan kepatuhan syariah. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan manufaktur yang menerapkan kepatuhan syariah pada praktik bisnisnya. Untuk itu, maka perlu berhati-hati dalam melakukan generalisasi hasil temuan untuk perusahaan di sektor lainnya di Indonesia, khususnya perusahaan keuangan di Indonesia maupun perusahaan non-keuangan dengan karakteristik pasar yang berbeda dari Indonesia.
Yang kedua, penelitian ini merupakan penelitian analisis konten, di mana peneliti mengasumsikan transaksi yang dilaksanakan oleh perusahaan melalui laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Subjektivitas dan keabsahan informasi menjadi hal yang sensitif pada penelitian ini. Meskipun uji reliabilitas diterapkan, namun uji reliabilitas hanya mencakup 30% dari keseluruhan sampel penelitian. Penelitian selanjutnya dapat menambah persentase tes reliabilitas yang dilakukan untuk meminimalisir isu subjektivitas. Sekian presentasi tesis dari saya. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.